Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 2 Februari 2026. Gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah. Saya mengajak kita untuk merenungkan kutipan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus, anak lelaki sulung, putra Yosef dan Maria. Dia dipersembahkan kepada Allah sesuai dengan hukum Taurat Musa, sambil membawa sepasang merpati atau 2 ekor anak merpati. Ini menarik ya. Meski Maria dan Yosef mendapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan menjadi ibu dan bapa dari Sang Putra Allah, mereka tetap patuh dan taat pada Taurat, pada adat kebiasaan masa itu. Mereka tidak meminta kemudahan. Mereka tidak meminta pembebasan dari kewajiban. Dan pada kesempatan itulah, saudari-saudara, Simeon, abdi Allah, yang sudah tua renta, sudah lanjut usia, dia menyambut sang anak Allah dan penuh Roh Kudus bernubuat tentang anak itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Di Manado, ada lagu yang bersyair seperti ini. Siapa bilang lansia tidak berguna? Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua, tetap diperlukan. Saudari-saudara, Simeon adalah sosok lansia yang berguna. Mengapa? Karena sampai pada usia tua, dia setia penuh doa dan harapan akan janji Tuhan. Dia percaya. Ia setia dan rajin beribadah. Mata dan hatinya
menantikan keselamatan Tuhan. Ia selalu penuh Roh Kudus. Ia cepat mengenali tanda-tanda kehadiran Tuhan. Ia dengan cepat dan tepat memaklumkan nubuat tentang Sang Anak, terang bagi bangsa-bangsa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Bait Allah adalah rumah Allah, tempat Allah berdiam. Yesus dibawa, dipersembahkan kepada Allah di sana, di bait Allah. Simeon hidup sangat dekat pada bait Allah. Di sini Yesus diproklamirkannya sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Semoga kita, saudari-saudara sekalian, anak-anak kita, keluarga kita, sampai usia tua, akan menjadi orang yang berguna. Akan menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Karena pernah dipersembahkan di rumah Allah. Entah ketika dibaptis, ketika tiap-tiap hari Minggu diajak ke rumah Tuhan, ketika kemudian dipersembahkan untuk menyambut komuni kudus, menerima sakramen-sakramen yang lain, dekat pada rumah Allah ini, tumbuh dalam Roh Kudus, dan menjadi terang juga dimanapun kita berada. Moga-moga kita semua, saudari-saudara, para orang tua khususnya, para lansia, semakin menyadari tugas tanggung jawab membawa anak-anak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Semoga para lansia pada usia lanjut terus dekat dengan rumah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Hidupnya meskipun sudah lansia, tapi tetap berguna, tetap menjadi berkat bagi banyak orang seperti Simeon, yang sangat dekat dengan Tuhan, sangat peka akan tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan kami dengan firman-Mu. Hari ini kami merayakan pesta. Engkau dipersembahkan di bait Allah. Kami bersyukur atas teladan suci dari Santo Yosef dan Bunda Maria, mereka yang setia melaksanakan firman Allah, mereka yang tidak meminta privilege sebagai orang tua dari Sang Putra Allah, tapi mereka yang terus menjalankan segala macam kewajiban-kewajiban agama, mempersembahkan anak mereka, membawanya ke hadirat Tuhan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Semoga kami semua, para orang tua khususnya, juga para lansia, senantiasa dekat padamu, senantiasa berada di rumahmu, dan senantiasa peka akan kehadiranmu untuk menjadi terang bagi banyak orang. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat